Dia itu kadang cuman menyampaikan badan saya tuh nggak enak gitu loh, mama badanku nggak enak gitu, ini saya Mm-mm. kenapa gitu aja. Nah itu orang tua atau pengasuhnya itu yang harus mencari tahu ini apa sih yang ada di dalam tubuh anak saya itu gejalanya apa saja. Nah itu ketika orang tuanya sudah Mm-mm. oh, jangan-jangan ini mengarah ke ini ya ke kasus ini. Iya, boleh sharing Om Tante. Tidak, jadi anak-anak itu kan bukan replika orang dewasa ya. Jadi berbeda sekali dengan orang dewasa. Jadi anak-anak itu yang mengetahui ya orang tuanya. Jadi ketika kalau orang dewasa itu tahu kondisi badannya, misalnya oh saya ada nyeri tenggorokan, oh saya ada batuk nih. Kalau anak-anak nggak bisa ya kadang mengungkapkan seperti itu. Dia itu kadang cuman menyampaikan badan saya tuh nggak enak gitu loh. Mama badanku nggak enak gitu. Ini saya Mm-mm. kenapa gitu aja. Nah itu orang tua atau pengasuhnya itu yang harus mencari tahu ini apa sih yang ada di dalam tubuh anak saya itu gejalanya apa saja. Nah itu ketika orang tuanya sudah Mm-mm. oh, jangan-jangan ini mengarah ke ini ya ke kasus ini. Silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu gitu, konsultasi terlebih dahulu sebelum misalkan teman-teman datang ke fasilitas kesehatan atau laboratorium. Biasanya ditanya dulu jadi ini gejalanya apa aja yang muncul gitu. Ketika sudah oh ya gitu diperbolehkan untuk swab. Kalau sekarang itu kan memang untuk golden ininya apa namanya gold standarnya. Jadi diagnosis pastinya gitu ya. Diagnosis pastinya itu tetap dengan swab PCR. Jadi ketika teman-teman Mm. anak atau keluarga atau teman sendiri itu positif dinyatakan positif COVID itu ya ketika hasil tes PCR-nya memang benar-benar positif. Jadi akan dilaporkan ke pusat nasional ya untuk didata sebagai pasien Mm-mm. dengan positif COVID. Walaupun misalkan sebelumnya itu swab antigen, untuk swab antigen ini sebenarnya untuk diagnosis cepat. Jadi ketika diagnosis cepat dengan swab antigen kan seketika itu bisa jadi bisa tahu oh status saya Mm-mm. kok swab antigennya positif. Biasanya kalau swab antigen positif itu PCR-nya banyakan positif gitu. Tetapi kalau swab antigen negatif belum tentu PCR-nya negatif. Jadi harus diimbang itu ya. Kalau memang diperlukan untuk swab ya silahkan dilakukan. Jangan takut ini anak saya bayi dok, ini anak saya balita, ini anak-anak. Masa ya dicolok-colok gitu pasti nanti berdarah dan yang lain-lain. Bahkan Mm-mm. orang dewasa pun ketika dilakukan pemeriksaan itu juga bisa berdarah gitu ya. Jadi jangan Mm-mm. takut kalau cuma untuk berdarah dan lain sebagainya itu nggak masalah gitu ya. Karena memang kalau Mbak kena gitu ya, karena kan tergantung masing-masing dari orang untuk lapisan mukosa dari hidung sampai nasofaring itu kalau memang ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau tipis kecolek sedikit juga pasti berdarah gitu. Jadi kalau berdarah itu Mm-mm. memang efek samping dari resiko swab baik antigen maupun PCR gitu ya. Kalau untuk diagnosis pastinya pasti dengan PCR itu tadi. Gitu. Adakah kriteria anak boleh dilakukan isoman di rumah saja atau mungkin memang harus dirawat dok supaya para moms juga mengetahui gitu tanda-tanda dan gejala yang mungkin oh ini gawat kita harus ke rumah sakit nggak bisa di rumah aja nggak bisa isoman karena banyak kasus juga ya dok ya ada beberapa kasus di mana orang-orang yang isoman justru malah meninggal di rumah begitu ya dok ya. Jadi bayi baru lahir gitu ya, baru lahir dari ibu yang positif itu juga di-swab, bahkan di-swabnya 2 kali ketika ada itu jeda Hmm. waktunya gitu. Jadi nggak masalah di-swab untuk misalkan bayi, bahkan bayi baru lahir pun gitu. Memang kemarin 2 bulan ya, Juni sama Juli itu kita agak horor ya, di Indonesia kan agak horor untuk ininya, kasus Hmm. COVID-nya dan banyak bahkan teman-teman sejawat kita ya isolasi mandiri kemudian kita nggak tahu meninggal bahkan teman saya sendiri itu juga yang meninggal dunia jadi itu kalau isolasi mandiri itu benar-benar harus ada yang memantau baik yang dewasa maupun Hmm. yang anak-anak jadi nggak boleh sendirian apalagi kita di sini membahasnya anak-anak ya kalau anak-anak nggak mungkin Hmm. dibiarkan sendirian orang dewasa aja pasti ada yang memantau gitu untuk Hmm. isolasi mandiri ini kalau anak-anak harus ada pendamping gitu ya. Apalagi kalau balita. Balita itu belum mandiri ya, bahkan di atas balita pun belum mandiri juga namanya anak-anak.
Nah, itu pasti harus ada pendampingnya. Pendamping tidak harus orang tua ya. Jadi pendamping itu bisa pengasuhnya gitu. Jadi tidak harus orang tua. Pokoknya orang yang dia bisa membantu si anak gitu. Apakah harus positif pendampingnya ini atau ininya apa namanya yang mendampingi nanti? Tidak harus positif ya. Kalau sama-sama positif malah lebih enak gitu. Jadi ketika si anak ini positif, kemudian pendampingnya positif itu lebih lebih memudahkan mendampingi isolasi mandiri. Tetapi kalau ternyata si anak positif sendirian, yang lain tidak positif, ya memang harus didampingi gitu ya. Karena nggak bisa anak di dalam ruangan isolasi sendiri, yang mendampingi di luar juga nggak bisa harus masuk di dalam kamar gitu. Oke. Ada tanda gejala bahaya mungkin dok yang harus diperhatikan orang tua ketika anak-anak melakukan isolasi mandiri di rumah gitu dok, yang harus dipantau mungkin supaya orang tuanya juga lebih aware gitu dok. Jadi sebelum kita tahu gejala bahayanya lah gitu ya, yang diwaspadai gitu, kita harus tahu tentang syaratnya kita diperbolehkan untuk isolasi mandiri. Karena kadang isolasi mandiri itu ini tidak boleh sembarangan. Mengingat sebelum-sebelum yang kita bahas tadi banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi kalau isolasi mandiri itu anak harus ini ya paling enggak tidak bergejala ataupun gejala ringan. Gejala ringan itu misalkan ya batuk pilek, demam ringan, kemudian misalkan ada diare sedikit, ada muntah sedikit, itu masih diperbolehkan gitu ya. Kemudian harus punya tempat untuk isolasi mandiri ya. Jadi nggak boleh tempatnya itu misalkan kalau rumah sekarang itu kan kadang ada yang satu kamar untuk berbanyak. Nah, itu kalau isolasi mandiri benar harus ya kamar ini khusus untuk yang positif gitu, khusus untuk yang positif COVID ini gitu ya. Kalau di apa namanya anaknya sendiri dia harus aktif dan juga masih bisa makan dan minum. Karena nggak boleh kalau misalkan anaknya lemas gitu ya, jadi itu harus jadi tanda waspada juga kalau anaknya lemas, terus nggak bisa makan dan minum, ikut isolasi mandiri itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus dia itu masih aktif dan juga masih mau untuk makan dan minum. Dan nanti untuk apa namanya untuk kalau misalkan ada gejala batuk, dia harus diajari untuk etika batuk, menerapkan protokol ini apa namanya 5M gitu ya. Kemudian harus ini bisa ada pendamping gitu, itu wajib ya kalau pendamping itu ya, karena kalau dibiarkan sendiri tidak bisa gitu. Yang orang dewasa pun juga tidak bisa, apalagi anak-anak. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai apa? Kalau untuk yang perlu diwaspadai yang jelas, misalkan tadi gejalanya awalnya misalkan cuman batuk, pilek, ini kok bertambah gitu ya, tambahnya nggak cuma 1-2 dan cepat gitu, itu harus waspada ya, harus segera dikonsultasikan gitu. Kemudian demamnya ini misalkan demam kan ini udah 7 hari isolasi mandiri kok masih demam, nah itu juga waspada juga ya. Jadi nggak boleh demamnya itu terlalu lama, paling enggak ya tidak boleh lebih dari 7 hari. Itu demam terus itu harus segera lapor gitu ya. Karena kalau demam yang berkepanjangan biasanya akan berefek ke seluruh ini ya, seluruh indikator tubuhnya ya nanti ya. Kemudian setelah itu apabila si anak ini nanti ada sesak nafas. Nah, sesak nafas. Nah, ini perlu diperiksa juga nanti nafasnya bagaimana gitu ya. Harus dicek tiap pagi dan sore. Nah, ini anak gimana kembang kempisnya dada, apakah dadanya cekung sekali atau bagaimana hidungnya gitu waktu bernafas gitu ya. Kemudian kan harus diperiksa saturasi oksigen ya. Nah, ini penting ya. Baik pasien isolasi mandiri dewasa pun juga harus memeriksa itu. Apalagi untuk isolasi mandiri anak. Untuk saturasi oksigen patokannya masih sama ya dengan dewasa ya. Jadi ketika kurang dari 95% itu tandanya bahwa si anak ini udah butuh oksigen murni gitu ya. Jadi nggak bisa dia bernafas dengan oksigen ruangan. Otomatis dia harus membutuhkan oksigen murni, dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu harus diwaspadai gitu ya. Kemudian tadi misalkan ada BAB diare, kemudian ada muntah yang terus-terusan, otomatis makanan nggak masuk. Nah, itu harus waspada juga gitu ya. Dan juga misalkan nih anak kok tiduran terus, nah itu juga berbahaya, tiduran terus, kemudian pipisnya sedikit, nah itu udah
ada tanda-tanda dehidrasi itu sangat berbahaya sekali karena kalau pada pasien-pasien COVID ini nggak boleh dehidrasi ya, harus minumnya air, terutama air putih itu harus yang banyak gitu ya. Dan misalkan yang terakhir tuh ada penurunan kesadaran, jadi ini anak kok kesadarannya sudah turun. Kalau orang awam itu gimana ya menjelaskannya kalau kesadaran menurun itu? Hmm, sudah mulai ngigo kayak gitu ya. Jadi kalau sudah mulai ngigo, terus dia tidur lebih suka tidur terus diajak ngomong kok nggak nyambung, nah itu biasanya kesadarannya sudah turun, itu udah harus tanda waspada gitu ya. Jadi teman-teman Harus kalau segera ke misalkan rumah sakit isolasi dong. mandiri harus punya beberapa alat-alat ya. Jadi kayak kalau termometer biasanya kalau punya anak kecil kan pasti punya ya termometer, kemudian apa namanya Wajib ya dok. eh kalau yang kalau yang ini mungkin kalau khas untuk isolasi mandiri itu oximeter ya. Ini yang sebelumnya tuh sebelum COVID merebak itu oximeter tuh murah sekali ya, nggak ada 50.000 lah, 30.000-an. Sekarang udah di atas Sekarang naik ya 150-an dok. bahkan ya. Udah mahal sekali sekarang, tapi itu wajib punya kalau isolasi mandiri. Karena nanti kan kita bisa lihat saturasi oksigen, bahkan bisa lihat nadinya di situ gitu ya. Jadi biar tidak usah menghitung manual, karena kalau menghitung manual kan rentan salah kalau untuk orang awam. Jadi bisa menggunakan alat itu.